akan dalami siapa yang menggerakkan, siapa yang mengajari dia. Karena kalau lihat kemampuan itu, kemampuan menulisannya berantakan, ya, tidak mengikuti sistematika pelajaran-pelajaran orang-orang yang terdidik, yang sarjana, sekelas skripsi saja tidak. Nah, oleh karena itu kita akan lihat siapa di belakang dia. Di belakang dia kita akan usut. Tolong catat itu. Kita lihat kelakuan-kelakuannya, tindakan-tindakan saja. Nah, kalau nanti pihak aparatur baik itu kepolisian melarang, apalagi TNI dilarang, jelas angkat tangan deh udah. Negara kita sudah negara dikuasai oleh PKI. Gerakan yang berhubungan dengan apa yang dituliskan oleh Bambang Tri ini patut diduga merupakan sebuah fakta yang realistis gitu. Ya, yang saya sayangkan Bambang Tri tidak diberikan kesempatan cover both side, dan memang keadaannya seperti itu. Di negeri ini orang-orang yang mempunyai pengetahuan yang lengkap tentang sesuatu, dia hanya punya dua posisi. Dia dibina atau dibinasakan. Begitu saya turun, maka semua yang terbaik dicabut. Dan saya tidak usah menyebutkan orang-orang yang bermasalah menempati jabatan-jabatan strategis. Ya, sebenarnya pertanyaan pertama, kenapa Bambang Tri dulu ditangkap gara-gara nulis itu? Terus kenapa orang yang punya buku Jokowi Undercover harus ditangkap? Memang apa isi buku itu? Ya, kalau memang tidak bohong, kenapa mesti ketakutan? Kalau memang tidak salah, kenapa orang mesti ditangkap? Ini kalau dibiarkan, ini akan kembali kepada Nasakom. Tentara juga ini berbahaya. Kalau ini dibiarkan, itu bisa kejadian pembantaian seperti dulu. Nggak bener, apakah saya benci Jokowi karena dia Cina? Kan nggak mungkin. Apakah saya benci dia karena dia PKI? Wong dia bukan PKI kok, bagaimana mungkin? Pak, nanti Pak. Banding, pasti banding. Yang ngomong Bambang Tri gila berarti orang itu satu golongan, satu kubu, satu resonansi, satu kolam. Dengan siapa? Dengan yang diserang Bambang Tri, PKI, komunis, sekuler, liberal, Nusantara itu. Polisi mulai menyelidiki kasus ini setelah seseorang bernama Michael Dimo melaporkan Bambang Tri Mulyono karena bukunya penulis dirinya sebagai saudara kandung Presiden Jokowi dan menganggap Jokowi bukan anak kandung Sujiatmi, ibu Presiden Jokowi. Direktur Institute for Criminal Justice Reform, Supriyadi Ediono, mengatakan hukum pidana adalah upaya terakhir apabila upaya-upaya lainnya telah gagal. Dia menganggap kasus ini bisa ditangani Kejaksaan Agung dengan melarang peredaran buku tersebut. Jaksa Agung punya hak untuk melakukan pengambilan buku-buku yang dianggap bertentangan dengan hukum Indonesia. Saya pikir upaya itu dulu yang dilakukan, kata Supriyadi kepada wartawan BBC Indonesia, Haider Afan, Selasa. Menurutnya, jika akhirnya polisi memindahkan penulis buku tersebut, dirinya meminta polisi lebih hati-hati dan cermat dalam menerapkan undang-undang diskriminasi dan undang-undang ITE, karena ini bersinggungan dengan isu kebebasan berekspresi. Memang kebebasan berekspresi menjadi pertaruhan dalam kasus-kasus seperti ini, tetapi memang harus dipastikan lebih dahulu apakah memang substansi atau isi buku itu berisi ujaran kebencian. Lengkapnya, luar biasa bohong. Di tempat terpisah, juru bicara Mabes Polri Brigjen Rikowanto kembali menegaskan bahwa isi buku karya Bambang Tri Mulyono tendensius dan luar biasa bohongnya, sehingga meresahkan masyarakat. Dalam video laman Facebooknya pada 24 Desember lalu, Bambang Tri Mulyono mengatakan dirinya menulis buku itu untuk membela negara. Saya tidak rela lembaga kepresidenan dilecehkan oleh seseorang yang bernama Jokowi, kata Bambang. Bambang dalam video itu juga menduga Jokowi memalsukan riwayat hidupnya di dokumen resmi Komisi Pemilihan Umum saat mencalonkan sebagai presiden. Tuduhan seperti ini telah dibantah berulang kali oleh keluarga Presiden Joko Widodo. Kepada media, Ibunda Jokowi, Sujiatmi Noto Miharjo, kembali menegaskan hal itu di kediaman di Solo, Jawa Tengah saat perayaan Tahun Baru 2017. Saya mendoakan orang yang memfitnah mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena yang dituduhkan tidak ada buktinya dan keluarga saya tidak ada yang terlibat, kata Sujiatmi. Lebih lanjut, juru bicara Mabes Polri Brigjen Rikowanto mengatakan penulis buku Jokowi Undercover mengambil bahan untuk membuat buku ini dari media sosial atau dari obrolan dunia maya.
Pemerhati politik dan kebangsaan, Tito diduga mempersiapkan rekayasa pemilu 2024. Surat edaran nomor 821/5292/SJ tanggal 14 September 2022 yang membolehkan pelaksanaan tugas atau PT pejabat maupun pejabat sementara. Kepala daerah tanpa persetujuan tertulis Mendagri melakukan mutasi atau pemberhentian ASN bila melanggar disiplin dan atau tidak lanjut proses hukum. Diduga mempunyai motif politik rekayasa pemilu 2024. Menteri Dalam Negeri Jenderal Tito Karnavian yang mengeluarkan surat edaran nomor 821/5292/SJ tanggal 14 September 2022 mempunyai motif politik itu tidak bisa dilepaskan dari persiapan, termasuk rekayasa untuk pemilu tahun 2024. Pemerhati politik dan kebangsaan M. Rizal Fadilah kepada redaksi www.suaranasional.com Ahad 18 September 2022. Kata Rizal, surat edaran Mendagri ini menjadi bagian dari bangunan otoritarian. Karena pertama, kewenangan besar PT, PJ, dan PJS adalah pemberian otoritas berlebihan bagi mereka yang hanya berstatus sebagai pejabat sementara. Bekal surat edaran, kepala daerah sementara dapat berbuat sewenang-wenang untuk kepala daerah definitif saja masih ada perbatasan kewenangan dan pengawasan kuat dari Mendagri. Kedua, kewenangan tanpa persetujuan tertulis membuka peluang konsultasi atau persetujuan tidak tertulis atau instruksi bisik-bisik Mendagri kepada kepala daerah yang ditujukan itu. Ini konsekuensinya dari PT, PJ atau PJS kepala daerah yang dipastikan adalah orang-orangnya Mendagri, ungkapnya. Ketiga, surat edaran SC bukanlah peraturan perundang-undangan karena hanya instrumen administrasi yang bersifat internal. Mutasi, apalagi pemberhentian ASN adalah tindakan hukum yang harus berbasis kepada peraturan perundang-undangan. Surat edaran Mendagri nomor 821/5292/SJ adalah bentuk persiasatan yang justru melanggar hukum. Keempat, bagi mereka yang menjadi korban mutasi sekehendak kepala daerah atau ASN yang diberhentikan, nyatanya tidak memiliki hak banding atau mengadu kepada atasan PT, PJ, PJS yakni Mendagri, menyerahkan kepada proses peradilan akan sangat memberatkan korban, paparnya. Rizal mengatakan cara berpolitik munafik dijalankan dengan surat edaran ini. Mendagri cuci tangan atas segala keputusan kepala daerah dengan tidak mengeluarkan persetujuan tertulis. Mendagri membersihkan dirinya sendiri, segala kesalahan dibebankan kepada kepala daerah, bonekanya. Ini semua adalah jalan untuk membangun pemerintahan otoriter dengan pola cuci tangan, persis sebagaimana gaya Presiden Jokowi yang biasa melempar-lempar tanggung jawab. Mendagri sedang bermain untuk mengamankan prosesasi pemilu 2024. Democratic policing yang dijalankan dengan halus dan tersembunyi. Tito Karnavian memang pemain, pungkasnya.